Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 99. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, perjalanan Wang Lin mempertemukannya kembali dengan si Tunan gurunya yang kini hidup dalam tubuh baru. Sementara itu, ancaman nyata mulai mengepung Gunung Suzaku. Pasukan klan abadi terkutuk bergerak dari 4 penjuru, dan pertarungan besar pun meletus ketika Zukuzi menggunakan segel Suzaku untuk membunuh leluhur kelima. Namun, hal ini memicu rencana pamungkas, penghancuran kristal planet kultivasi yang dapat memusnahkan seluruh jiwa penduduk planet. Makam Suzaku pun dibuka dan menjadi satu-satunya harapan bagi semua pembudidaya untuk menyelamatkan jiwa mereka. Para pembudidaya dari seluruh penjuru planet Suzaku telah berkumpul di sekitar Gunung Suzaku. Semua memiliki tujuan yang sama, masuk ke dalam makam Suzaku demi mengambil kembali potongan jiwa mereka yang terikat oleh kristal planet kultivasi. Namun, makam itu memiliki batasan aneh, hanya bisa memasuki saat seseorang di dalamnya mati. Karena itu, 16 pembudidaya tingkat transformasi jiwa telah duduk siaga di depan pintu masuk, menanti giliran mereka. Mereka adalah orang-orang kuat yang menyadari resiko dan peluang yang ada. Sementara para pembudidaya yang baru datang hanya bisa berdiri di kejauhan, menyadari bahwa mereka tak punya harapan untuk melewati ke-16 tokoh ini. Dari antara kerumunan, muncul sosok Wang Lin dengan jubah putihnya, berjalan tenang dan penuh wibawa. Keberadaannya langsung menarik perhatian, tapi tak satu pun berani menghentikannya. Bahkan seorang pemuda sombong yang awalnya ingin menantangnya, langsung mundur ketika gurunya mengenali Wang Lin sebagai sosok legendaris bernama Cheng Niu. Tatapan para pembudidaya tingkat tinggi pun tertuju padanya. Tak lama kemudian, cahaya hijau dan riak muncul dari lorong masuk, pertanda bahwa satu nyawa di dalam telah lenyap, memberi jalan bagi satu orang baru. Pria berjubah ungu masuk lebih dulu sambil menoleh pada Wang Lin dengan senyum aneh yang seolah dikenalinya. Namun Wang Lin tak mampu mengingat dari nama. Setelah beberapa orang masuk, tibalah giliran Wang Lin. Ia melangkah ke dalam lorong, diselimuti cahaya hijau, lalu menghilang. Di saat bersamaan, satu orang lainnya justru dilempar keluar karena gagal bertahan di dalam. Perjalanan Wang Lin pun benar-benar dimulai, menembus ambang menuju dunia misterius yang tak bisa dibandingkan dengan tempat manapun. Makam Suzaku ternyata bukanlah gua atau ruang sempit seperti yang dibayangkan, melainkan dunia alternatif yang terpisah dari dunia luar. Semakin banyak potongan jiwa yang terkumpul di sana, semakin besar dan hidup pula tempat itu tumbuh. Makam ini seolah memiliki kesadarannya sendiri, menyimpan rahasia dan bahaya yang hanya bisa dihadapi oleh mereka yang cukup kuat dan cukup nekat untuk masuk ke dalamnya. Di episode selanjutnya, Wang Lin muncul di daerah terpencil yang terletak di tepi makam Suzaku. Tempat itu terlihat seperti wilayah yang terbakar habis. Tanahnya hangus dan asap hitam membumbung ke langit yang dipenuhi kilat berwarna-warni dan celah-celah ruang seperti luka terbuka di udara. Saat memeriksa tanah, Wang Lin menyadari bahwa panas yang terasa bukan berasal dari pertempuran, melainkan dari kekuatan roh elemen api alami. Namun sebelum sempat menjelajah lebih jauh, ia hampir terkena serangan pilar api biru yang menyerap asap hitam, lalu berubah menjadi sosok menyeramkan seperti anak kecil. Anak api itu tersenyum, mencoba menahan Wang Lin agar tetap bersamanya. Wang Lin langsung menyadari bahwa makhluk itu bukan roh api biasa. Saat ia mencoba pergi, tanah hangus tiba-tiba berubah membentuk dinding dan gelombang yang mengejarnya. Dengan kekuatan penuh, Wang Lin mengayunkan pedangnya yang diperkuat energi surgawi dan menghancurkan semua penghalang. Namun, tanah itu perlahan kembali seperti semula, seolah tak pernah rusak. Anak api pun muncul lagi dengan wajah kesal, gagal menghentikannya. Wang Lin mulai curiga bahwa tanah hangus itu bukanlah tanah biasa. Saat menangkap segenggam tanah, ia merasakan adanya jejak jiwa dalam setiap butirnya. Kemungkinan berasal dari jiwa-jiwa yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Serangan pedangnya hanya memisahkan potongan jiwa itu untuk sementara, tidak menghancurkannya.
Ia pun semakin yakin bahwa makam Suzaku adalah tempat di mana jiwa-jiwa tak tenang berkumpul dan membentuk entitas berbahaya yang hidup. Setelah berhasil menjauh, Wang Lin menatap ke belakang dengan wajah serius. Pengalamannya di area hangus menunjukkan bahwa makam Suzaku bukan sekedar tempat penyimpanan jiwa, melainkan dunia hidup yang terbentuk dari energi spiritual dan roh-roh masa lalu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa seperti anak-anak dari arah belakang, menyiratkan bahwa anak api itu masih mengamatinya. Ketika Wang Lin mencoba menyelidiki butiran tanah yang dibawanya, sebuah kekuatan misterius menghalanginya. Namun dengan energi spiritual surgawi, ia berhasil menembusnya dan menemukan bahwa butiran tanah itu berisi potongan jiwa yang menyatu dengan elemen api. Semakin yakin akan bahaya tempat ini, Wang Lin segera meninggalkan area hangus dan terbang menjelajah bagian lain dari makam Suzaku. Anehnya, landscape di sana tampak seperti dunia biasa dengan pegunungan, sungai dan energi spiritual yang sangat padat. Selama 3 hari terbang, Wang Lin tak bertemu siapapun hingga akhirnya ia melihat 2 pembudidaya, seorang pria dan wanita, melintas di langit. Wang Lin menyembunyikan kekuatannya agar tidak mencolok dan memancing konflik. Kedua pembudidaya itu memperkenalkan diri. Pria bernama Mu Rongyun, sedangkan wanita di sampingnya tampak tidak menarik secara wajah, meski tubuhnya mempesona. Mu Rongyun mengajak Wang Lin bekerja sama menjelajahi makam demi keamanan. Ia mengaku pernah melihat altar rahasia yang bisa membawa mereka ke bagian terdalam makam, tempat potongan jiwa mereka berada. Namun, altar itu dijaga oleh kekuatan mematikan yang telah membunuh banyak pembudidaya kuat. Wang Lin menanggapinya dengan hati-hati dan tetap waspada. Ketika mereka terbang bersama, tiba-tiba seorang pria tua muncul dengan pedang terbang, dikejar sambaran petir hidup. Ia adalah salah satu dari 16 pembudidaya tingkat tinggi yang sempat Wang Lin lihat di luar makam. Anehnya, petir itu berhenti begitu saja setelah Mu Rongyun menatapnya. Hanya Wang Lin yang menyadari kejanggalan ini. Pria tua itu mengira Wang Lin lah penyelamatnya dan menyapa dengan hormat, menyebutnya Cheng Niu. Wanita di sisi Mu Rongyun kini memandang Wang Lin dengan tatapan lebih serius. Wang Lin tidak mengungkapkan jati dirinya, tetap tenang dan rendah hati. Ia tahu bahwa tempat ini penuh rahasia dan jebakan tersembunyi. Pria tua bernama Mu Yunhai itu kemudian bertanya tentang jalan ke bagian dalam makam. Wang Lin berdiri diam, menatap tajam ke arah Mu Rongyun. Di antara ketegangan yang mengalir di udara, Mu Yunhai mulai merasa tidak tenang. Namun, Mu Rongyun tetap tersenyum tipis sambil memberi salam hormat. Ia kemudian mengaku tahu jalan masuk ke bagian dalam makam Suzaku, tetapi meminta jaminan bahwa dirinya dan kelompoknya akan diterima. Sebagai imbalan, ia bersedia mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya. Mu Yunhai menerima tawaran itu, dan Mu Rongyun menjelaskan bahwa mereka harus menuju altar, satu-satunya pintu masuk yang diketahui ke bagian dalam makam. Ia juga memperingatkan bahwa beberapa anggota klan abadi terbuang telah mati secara misterius di sana, meskipun orang pertama yang masuk tidak menghadapi bahaya. Dengan keputusan bulat, mereka semua berangkat menuju altar. Mu Yunhai, yang sudah tidak sabar, akhirnya mengambil alih dan membawa Mu Rongyun terbang dengan kecepatan penuh. Wang Lin pun melakukan hal yang sama pada wanita jelek yang bersama mereka. Saat terbang, wanita itu berbisik memperingatkan Wang Lin agar berhati-hati terhadap Mu Rongyun. Peringatan itu tak diabaikan begitu saja oleh Wang Lin. 3 hari berlalu dalam perjalanan cepat itu. Mereka akhirnya mencapai jajaran pegunungan besar yang diselimuti awan hitam. Awan-awan itu berputar seperti menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan. Di salah satu puncak gunung, altar yang mereka cari tampak berdiri megah dan suram, dikelilingi kabut kelam dan bekas darah kering. Raungan mengerikan kadang terdengar, menambah kesan mencekam. Wang Lin segera menyadari bahwa altar ini berbeda dari yang digambarkan oleh si Tunan. Ada sesuatu yang tidak beres. Mu Yunhai merasa curiga dan langsung melakukan pencarian jiwa pada Mu Rongyun. Setelah memastikan bahwa informasi Mu Rongyun tidak bohong, ia naik ke altar untuk menyelidiki lebih jauh. Namun, ekspresinya berubah aneh saat menatap altar. Lalu tiba-tiba dia tersenyum penuh kegembiraan sebelum menghilang ke dalamnya. Wanita yang tersisa ragu-ragu, namun tetap diam. Wang Lin tidak mengikuti, sebaliknya, ia melepaskan segel pada Mu Rongyun dan memperhatikan reaksinya. Begitu bangun, Mu Rongyun mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia adalah makhluk yang terbentuk dari potongan-potongan jiwa. Wajah tampannya menghilang, digantikan ekspresi ganas dan gas hitam yang menyelimuti tubuhnya.
Namun Wang Lin tetap tenang. Ia menyampaikan bahwa dari awal dirinya sudah mencurigai penyamaran Mu Rongyun karena penampilannya yang terlalu berantakan dan simbol pada jubahnya yang sudah kuno. Mu Rongyun marah, lalu berubah menjadi kabut hitam dan menyerang. Tapi Wang Lin yang telah mempersiapkan diri mengaktifkan mantra spiritual celestial yang langsung menghantamnya. Meski sempat menghilang ke dalam kabut, Mu Rongyun kembali muncul dengan wujud lebih gelap dan tatapan penuh kebencian. Wang Lin tetap tak gentar. Pertarungan pun memanas. Wang Lin memanggil bendera 1 miliar jiwa yang telah ia sempurnakan bersama si Tunan. Bendera itu kini mengandung 28 jiwa utama, termasuk cilin emas keunguan dan Li Yuanfeng. Mereka semua mengelilingi Mu Rongyun, mengunci fokus mereka padanya. Mu Rongyun kembali berubah menjadi kabut dan mencoba menyerang. Tapi Wang Lin dengan sigap mengaktifkan mantra penyegel. Dengan kekuatan besar dari bendera pembatas, kabut hitam milik Mu Rongyun terjebak dalam sangkar energi yang menyusut hingga sebesar kepalan tangan. Dalam sekejap, kabut itu benar-benar terkunci rapat. Wang Lin berhasil menjebaknya. Rahasia altar palsu dan tujuan sebenarnya dari Mu Rongyun telah terkuak. Di dalam makam Suzaku yang misterius, tersembunyi makhluk-makhluk aneh yang tercipta dari potongan jiwa manusia. Mereka tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Bahkan ketika tubuh mereka hancur, potongan jiwanya akan kembali menyusun tubuh baru selama kristal planet kultivasi masih utuh. Hanya kehancuran kristal itu yang bisa menghapus mereka sepenuhnya. Hal ini membuat para pembudidaya sangat waspada, sebab bisa saja makhluk itu menyimpan potongan jiwa dari orang yang mereka cintai, atau bahkan dari diri mereka sendiri. Beberapa pembudidaya seperti Qian Feng memilih cara kejam. Ia membunuh makhluk-makhluk itu tanpa ragu, berharap menemukan bagian jiwanya di antara mereka. Selama berminggu-minggu, ia berdiam di depan sebuah gua, gelisah karena waktu terus berjalan. Ia tahu bahwa jika kristal runtuh sebelum jiwanya ditemukan, maka ajalnya sudah pasti. Dengan tenaga terbatas, ia harus membunuh satu demi satu makhluk secara perlahan dan beresiko. Qian Feng mengandalkan labu hitam warisan keluarganya untuk memanggil kupu-kupu merah, seorang wanita bersenjata dari dalam labu. Ia menggunakannya untuk memancing keluar makhluk dari gua. Ketika makhluk besar itu muncul, Qian Feng menghajarnya dengan cahaya emas penuh kekuatan surgawi, menghancurkannya hingga gunung bergetar. Namun itu hanya makhluk ke-69 yang ia bunuh, dan jiwanya masih belum juga ditemukan. Sementara itu, Wang Lin menempuh cara yang lebih bijak. Ia tidak membunuh makhluk-makhluk itu, melainkan menyegelnya. Ia berharap jika semua potongan jiwa terkumpul dan pemilik aslinya meninggal secara alami, maka makhluk itu akan lenyap. Salah satu makhluk yang disegelnya adalah Mu Rongyun, yang sebelum disegel sempat memberi informasi penting. Ia mengatakan bahwa hanya raja di bagian dalam makam yang bisa mengekstraksi jiwa dari kristal planet kultivasi. Dan raja itu berada di dasar jurang yang dikelilingi 9 gunung, ditandai oleh kabut putih. Wang Lin pun menutup segel itu dan bergegas menuju tempat yang disebutkan. Ia melewati lembah-lembah sunyi hingga akhirnya tiba di sebuah altar misterius yang menyerupai altar sebelumnya. Namun kali ini, sesuatu yang mengejutkan menantinya. Seorang wanita yang sangat dikenalnya, Liu Mei, duduk tenang di samping altar. Keberadaan Liu Mei di tempat seperti ini mengguncang emosi Wang Lin, karena ia tak menyangka akan bertemu dengan sosok dari masa lalunya di tengah perjalanan yang penuh bahaya. Liu Mei menatap Wang Lin dengan pandangan penuh luka yang tersembunyi di balik senyum lembut. Sementara itu, Wang Lin tetap tak tergoyahkan, meminta Liu Mei menyingkir dari altar yang menjadi pusat pertarungan mereka. Liu Mei tak bergerak, justru menunjukkan tatapan kecewa. Ia tahu Wang Lin tak mudah dihadapi. Hatinya telah lama tertutup, hanya membuka ruang bagi satu nama, Li Muan. Wang Lin tak membuang waktu. Dengan pedang surgawi di tangannya, ia menghentakkan energi spiritual langit dan mengayunkannya ke arah Liu Mei. Sebuah serangan dahsyat memotong udara seperti meteor. Tapi Liu Mei telah bersiap. Seekor burung merak raksasa muncul sebagai pelindungnya, melepaskan bulu-bulunya yang berubah menjadi perisai kuat. Ledakan keras pun terjadi saat kekuatan keduanya bertabrakan, menimbulkan gelombang kejut yang membuat udara bergetar. Keduanya berdiri tegak, tak ada yang mau mengalah. Liu Mei memuji kekuatan Wang Lin yang telah mencapai tahap awal transformasi jiwa. Namun Wang Lin tetap dingin. Ia memperingatkan Liu Mei untuk terakhir kalinya agar menyingkir atau akan menerima serangan penuh kekuatannya. Dia mengungkapkan niatnya bukan hanya mengikuti perintah gurunya, tetapi juga demi menyempurnakan domain 1000 ilusi rautnya.
Wang Lin tahu pertempuran ini bukan lagi tentang dendam pribadi. Ia mengibarkan bendera pembatasan yang menyebarkan energi penahan ke seluruh lembah, lalu membentuk tombak dari petir dan energi spiritual langit. Tombak itu melesat menuju Liu Mei, bagaikan naga yang menyelam dari langit. Tapi Liu Mei memanggil kembali burung meraknya, dan dengan satu perintah, bulu-bulu burung merak terbuka, menciptakan cahaya menyilaukan yang menahan serangan tombak. Serangan Wang Lin berhasil merusak pelindung burung merak, tapi belum cukup untuk menjatuhkan Liu Mei. Ia lalu mengeluarkan bendera jiwa milik Dutian, artefak kuat berisi 1 miliar jiwa. Namun Liu Mei telah memperhitungkan ini. Jika Wang Lin menggunakan bendera jiwa, ia akan menghancurkan altar dan proses pembentukannya akan memakan waktu, menghalangi Wang Lin mendapatkan kembali bagian jiwanya di dalam makam Suzaku. Liu Mei mengaku tak punya tujuan lain selain bertarung domain dengan Wang Lin. Mendengar itu, Wang Lin menyimpan kembali benderanya dan memanggil gulungan raksasa dari langit. Gulungan itu memancarkan gas abu-abu dan menggantung megah, menebar kekuatan yang misterius. Liu Mei pun bersila di atas altar, menutup mata, dan merubah burung meraknya menjadi makhluk raksasa setinggi 100 kaki. Bulu ekornya membentang hingga menutupi seluruh lembah. Liu Mei mengungkapkan bahwa setiap bulu merak itu adalah satu ilusi dalam domainnya, dan sekarang ia memiliki 999 ilusi. Ia hanya membutuhkan satu lagi untuk menyempurnakan domain 1000 ilusi kejamnya. Ia meminta Wang Lin memberikan ilusi terakhir itu, tapi Wang Lin sudah mantap dengan pilihannya. Dengan suara yang dingin, Wang Lin menunjuk ke langit. Gulungan raksasa itu terbuka, memperlihatkan lukisan hitam putih bergambar gunung dan sungai. Gas abu-abu mengalir dari lukisan, dan kekuatan besar mulai membanjiri lembah. Wang Lin berseru lantang bahwa ia akan memberikan ilusi terakhir bagi Liu Mei, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai mimpi buruk yang akan dikenang sepanjang hidupnya. Gulungan misterius di angkasa bergemuruh hebat, menyemburkan gas abu-abu yang tiba-tiba berubah menjadi sosok naga raksasa. Naga itu menyerang seekor burung merak 7 warna, Liu Mei yang menyamar dalam bentuk binatang suci. Dengan tangisan nyaring yang menggema ke langit, burung merak itu membuka ekornya yang indah, memancarkan cahaya yang memunculkan domain sihir penuh kekejaman dan dinginnya tanpa emosi. Wang Lin yang menyaksikan kejadian itu merasa lembah tempat mereka berada seolah tertutup kabut dingin yang tak berperasaan. Burung merak hanyalah bayangan semu. Kenyataannya, yang berdiri menantang naga itu adalah Liu Mei sendiri. Wanita dengan mata dingin tanpa belas kasihan, berhadapan dengan hukum hidup dan mati. Naga di langit mengitari burung merak dan perlahan berubah menjadi kabut abu-abu. Namun, burung merak menolak menyerah. Dengan satu pekikan lagi, ia memusatkan cahaya 7 warnanya dan mengubahnya menjadi pelangi yang menembus langit, lalu bergabung dengan lukisan hidup dan mati di gulungan. Warna mulai menyebar dalam lukisan itu, memberi nyawa pada gunung, laut, dan pepohonan yang sebelumnya hitam putih. Wang Lin merenung melihat semua itu, lalu mengingat Li Muan, seseorang yang pernah mengisi hatinya. Ia menyadari bahwa pelangi yang begitu indah dan memukau sebenarnya adalah simbol kekejaman, keindahan yang hanya sesaat dan tak bisa dimiliki. Di saat yang sama, Liu Mei yang menginginkan ilusi terakhir untuk menyempurnakan kekuatannya, mulai mengejek Wang Lin karena dianggap lemah dan tidak layak menjadi lawannya. Namun, Wang Lin tidak terpancing. Dengan tenang, ia melepaskan untayan gas merah muda ke dalam gulungan. Sosok wanita mempesona muncul di sana. Bukan Li Muan, tetapi Meiji. Sosok penuh nafsu dan godaan. Sosok ini adalah senjata rahasia Wang Lin yang disiapkannya untuk melawan Liu Mei. Ia paham bahwa satu-satunya cara menghancurkan domain tanpa emosi Liu Mei adalah dengan menyusupkan emosi yang paling dasar, nafsu. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 99. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.